Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hidayat dengan NPM 2317051029. Di sini saya akan menjelaskan algoritma linear search dan binary search. 1. Apa kompleksitas waktu dari masing-masing algoritma? Yang pertama adalah linear search, kasus terbaik O dalam kurung 1, elemen yang dicari ditemukan pada elemen pertama daftar. Kasus terburuk O dalam kurung N, elemen yang dicari tidak ditemukan dan seluruh daftar perlu diperiksa. Kasus selanjutnya ada kasus rata-rata O dalam kurung N per 2, diharapkan elemen yang dicari ditemukan di pertengahan daftar. Selanjutnya ada binary search, kasus terbaik O dalam kurung 1, elemen yang dicari ditemukan pada elemen tengah daftar jika data terurut. Kasus terburuk O dalam kurung log N, elemen yang dicari tidak ditemukan dan daftar perlu dibagi dua berulang kali hingga elemennya ditemukan atau tidak ditemukan sama sekali. Selanjutnya ada kasus rata-rata O log N, diharapkan elemen yang dicari ditemukan dalam log 2 dalam kurung N iterasi. Kesimpulan, binary search jauh lebih efisien daripada pencarian linear untuk daftar besar yang terurut. Pencarian linear lebih sederhana untuk diimplementasikan dan dapat digunakan pada daftar yang tidak terurut. Yang ketiga, memilih algoritma yang tepat tergantung pada kebutuhan dan karakteristik data. 2. Apakah perbedaan utama antara algoritma tersebut? Perbedaan utama antara algoritma linear search dan binary search adalah cara mereka mencari elemen dalam suatu daftar. Pencarian linear. 1. Memeriksa setiap elemen dalam daftar secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh daftar telah diperiksa. Mirip dengan mencari nama dalam daftar telepon tanpa indeks. Sederhana untuk diimplementasikan, tetapi tidak efisien untuk daftar besar. Bekerja pada daftar yang terurut maupun tidak terurut. Selanjutnya ada binary search, membagi daftar menjadi dua secara berulang dan membandingkan elemen yang dicari dengan elemen tengah. Jika elemen yang dicari lebih kecil dari elemen tengah, pencarian dilanjutkan pada setengah bagian kiri daftar. Jika elemen yang dicari lebih besar dari elemen tengah, pencarian dilanjutkan pada setengah bagian kanan daftar. Proses ini diulangi hingga elemen yang dicari ditemukan atau tidak ditemukan sama sekali. Mirip dengan mencari kata dalam kamus indeks, lebih efisien untuk daftar yang besar yang terurut, tidak dapat digunakan pada daftar yang tidak terurut. Selanjutnya ada cocok dengan problem seperti apa dari masing-masing algoritma tersebut. Yang pertama adalah linear search. Algoritma pencarian linear cocok untuk problem berikut. Daftar kecil. Ketika daftar yang dicari relatif kecil, waktu yang dibutuhkan untuk pencarian linear tidak signifikan dibandingkan dengan algoritma lain. Daftar tidak terurut. Pencarian linear dapat digunakan pada daftar yang tidak terurut, di mana binary search tidak dapat ditemukan. Situasi acak. Jika elemen yang dicari diakses secara acak, pencarian linear mungkin lebih efisien daripada binary search, karena tidak perlu mengurutkan daftar terlebih dahulu. Skenario pembelajaran mesin. Dalam beberapa algoritma pembelajaran mesin, seperti nearest neighbor search, pencarian linear digunakan untuk menemukan data terdekat dalam kumpulan data besar. Contoh, mencari nama dalam buku telepon tanpa indeks, mencari kata dalam kamus tanpa indeks, menemukan file dalam folder dengan sedikit file, mencocokkan pola dalam string pendek. Selanjutnya ada binary search. Algoritma binary search cocok untuk problem-problem berikut. Daftar besar yang terurut. Binary search sangat efisien untuk mencari elemen dalam daftar besar yang terurut karena hanya membutuhkan log 2 N operasi. Pencarian rentang. Binary search dapat digunakan untuk menemukan rentang elemen yang memenuhi kriteria tertentu, seperti semua elemen dalam rentang harga tertentu. Operasi database. Binary search sering digunakan dalam database untuk mencari data dengan cepat, karena data dalam database biasanya diurutkan berdasarkan indeks. Algoritma pengurutan. Binary search dapat digunakan sebagai bagian dari algoritma pengurutan seperti merge sort dan quick sort. Contoh, mencari nomor telepon dalam direktori telepon yang terurut, menemukan kata dalam kamus yang terurut, mencari file dalam folder dengan banyak file, mencari harga produk dalam katalog online.
Yang keempat adalah sajikan tampilan secara visual menggunakan grafik untuk membandingkan mana algoritma yang terbaik dan sesuai. Grafik perbandingan. Pada grafik di atas, kita melihat perbandingan waktu eksekusi antara linear search dan binary search untuk berbagai ukuran data. Grafik ini menunjukkan sumbu X ukuran data, menunjukkan jumlah elemen dalam array dalam skala logaritmik, sumbu Y waktu eksekusi, menunjukkan waktu eksekusi dalam skala logaritmik. Garis biru dengan lingkaran linear search, garis oranye dengan silang binary search. Linear search. Waktu eksekusi linear search meningkat secara signifikan dengan bertambahnya ukuran data. Ini sesuai dengan kompleksitas waktu O dalam kurung N di mana waktu eksekusi meningkat secara linear dengan peningkatan jumlah elemen. Binary search. Waktu eksekusi binary search meningkat jauh lebih lambat dibandingkan linear search. Ini sesuai dengan kompleksitas waktu O log N di mana waktu eksekusi meningkat secara logaritmik dengan peningkatan jumlah elemen. Binary search menunjukkan waktu eksekusi yang lebih konsisten dan efisien untuk ukuran data yang besar. Menentukan algoritma terbaik secara absolut antara linear search dan binary search secara search tidaklah tepat karena pemilihannya bergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik. Pilih algoritma yang paling sesuai dengan dalam situasi tertentu. Kasus 1, daftar kecil dan tidak terurut. Pilihan linear search. Alasan, perbedaan performa dengan binary search tidak signifikan pada daftar kecil. Linear search lebih sederhana untuk diimplementasikan dan tidak memerlukan daftar terurut. Kasus 2, daftar besar dan terurut. Pilihan binary search. Alasan, binary search jauh lebih efisien untuk daftar besar dengan kompleksitas O log N. Cocok untuk skenario di mana data diurutkan dan akses elemen yang ditargetkan sering terjadi. Kasus 3, akses acak pada daftar. Pilihan linear search. Alasan, jika elemen yang dicari diakses secara acak, waktu yang dibutuhkan untuk linear search pada setiap elemen rata-rata sama dengan binary search. Binary search tidak dapat digunakan pada daftar yang tidak terurut. Kasus 4, skenario pembelajaran mesin. Pilihan tergantung. Alasan, dalam beberapa algoritma pembelajaran mesin, seperti nearest neighbor search, linear search digunakan untuk menemukan data terdekat dalam kumpulan data besar. Keputusan bergantung pada spesifikasi algoritma dan karakteristik data. Kesimpulan, memilih algoritma terbaik adalah tentang memahami kebutuhan dan karakteristik data Anda. Pertimbangkan ukuran daftar, urutan daftar, pola akses elemen, kompleksitas implementasi. Gunakan analisis. Pertimbangkan kepotongan performa linear search dan binary search. Gunakan simulasi atau analisis data untuk memprediksi performa pada kasus spesifik Anda. Kesimpulan, baik linear search maupun binary search memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan memahami kekuatan kelemahannya, Anda dapat memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.